Makanya kan kita tahu bahwa Pak Erick Thohir ini juga masih coba untuk mencari tambahan pemain. Ya mungkin juga pemain keturunan lain yang berada di luar negeri kan. Selain juga Oli Romain yang akan dinaturalisasi, kita kan tidak akan pernah tahu jika nanti akan ada pemain tambahan. Karena terbukti, dengan adanya pemain-pemain keturunan kita, tim nasional kita mulai naik level permainannya, maka itu sekarang mulai masuk ke persaingan. Bukan artinya sudah berada di level dunia, tapi mulai masuk ke persaingan level dunia. Karena sekarang tim nasional Indonesia kita 3 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap tampil Maret tahun 2025, nomor 1 Oli Romain. Harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi Timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri, itu banyak keturunan Suriname. Ya, pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Amerika sendiri. Sebanyak 3 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap tampil Maret tahun 2025. PSSI belum akan berhenti mendatangkan pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini ada 3 nama pemain keturunan yang segera diproses naturalisasinya. Harapannya, nama-nama ini sudah mendapatkan paspor Indonesia sebelum Maret tahun 2025. Mereka diharapkan sudah tersedia saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap tampil Maret tahun 2025. 3. Dion Marks NEC Nijmegen U21. Dion Marks diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Bek tengah milik NEC Nijmegen U21 ini diharapkan sudah memegang paspor Indonesia sebelum Timnas Indonesia U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2025 pada 15 Februari 1 Maret tahun 2025 di China. Jika di ajang 2 tahunan ini tampil oke, bek bertinggi badan 188 cm ini bisa saja dipanggil Shin Tae-yong untuk naik pangkat ke Timnas Indonesia Senior. Dion Marks bisa menggeser Muhammad Ferrari dari daftar pemain belakang Timnas Indonesia Senior. 2. Tim Geipens FCMN. Seperti Dion Marks, tim Geipens diproyeksikan membela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Berbeda dengan Dion Marks yang masih berkutat di level junior, tim Geipens kini eksis bersama klub Liga 2 Belanda yang masuk level profesional, FCMN. Sepanjang musim ini, tim Geipens sudah tampil 12 kali di Liga 2 Belanda. Jika tampil konsisten bersama FCMN, tim Geipens berpotensi menggeser Sain Patinama atau Pratama Arhan dari daftar pemain Timnas Indonesia. 1. Oli Romain FC Utrecht. Ketimbang 2 nama di atas, sosok Oli Romain jadi yang paling dinanti. Winger FC Utrecht ini diharapkan menambah tajam Timnas Indonesia di 4 laga sisa Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat Timnas Indonesia menghadapi Australia, Oli Romain akan berperan sebagai pengganti Ragnar Oratmangun. Ragnar dipastikan absen melawan Australia karena menjalani sanksi akumulasi 1 pertandingan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Oli Romain dapat diandalkan sebagai winger kanan. Ia akan membentuk trio kuat bersama Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Rafael Struijk penyerang tengah. Oli Romain, penyerang FC Utrecht, menjadi pemain yang paling dekat dengan proses naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun ini telah tiba di Jakarta dan menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang. Romain, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya asal Medan, Sumatera Utara, diyakini dapat membawa solusi untuk lini depan Indonesia yang belum tajam. Di Eredivisie musim ini, Romain telah mencetak 2 gol dari 10 penampilannya.
Semua proses naturalisasi lancar, Ole Romeni akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Nama Mauro Zelstra juga masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Bek muda ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasinya belum mendapatkan banyak sorotan seperti Ole Romeni. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hairo Riedewal, pemain Royal Antwerp FC, juga masuk radar naturalisasi PSSI. Meskipun belum ada langkah konkret seperti Romeni, nama Hairo menjadi perbincangan karena pengalaman dan kualitasnya di Liga Eropa. Fans timnas Indonesia berharap Hairo dapat segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi lebih dulu. Namun, hingga kini, proses Hairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih tergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan PSSI. PSSI memiliki waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Jika berhasil, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. 3 pemain yang sedang diproses adalah Ole Romeni FC Utrecht, Mauro Zelstra, dan Hairo Riedewal Royal Antwerp FC. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, mereka diharapkan bisa tampil pada laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Ole Romeni diharapkan dapat memperkuat lini serang, sementara Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Erick Thohir optimis bahwa kehadiran pemain keturunan ini akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ia juga memastikan proses naturalisasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Naturalisasi Ole Romeni sudah di depan mata, terhitung sejak dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Dengan begitu, berarti striker FC Utrecht ini akan segera dalam waktu dekat menjadi seorang WNI. Dan kabarnya ditargetkan bisa membela skuad Garuda pada tahun 2025 mendatang. Kedatangan Ole ke tanah air, hingga sudah tuntas bertemu dengan Erick Thohir. Dari situ muncul lagi ke permukaan perihal rumor naturalisasi Mauro Zelstra. Nggak main-main, kabarnya striker FC Volendam itu akan dinaturalisasi sesudah Ole jika rampung nanti. Live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams.